kasus barangkali misalkan AI ya, artificial intelligence. Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau kita ringkas, nah ini ada 2 slide, 5 main philosophies, jadi kita akan ambil 5, jadi 5 matriknya 5 kali 4 ya, 4 kali 5, jadi kita akan ada 20 poin. Jadi kalau kita ringkas, yang tadi ada 4, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan typical method. Nah, untuk riset 4 dikalikan 5 aliran filsafatnya, 4 kali 5 jadi 20 ya. 5 itu adalah positivism, critical realism, interpretivism, postmodernism, dan pragmatism. Nah, sehingga 4 kali 5 ini 20. Nah, kalau kita ringkas, kita buatkan tabel. Nah, kita akan membicarakan tahap demi tahap biar lebih jelas dan lebih konkret. Kita akan mulai dari ontologi. Saya akan mulai dari ontologi, kemudian masing-masing ontologi ini 5 perspektif atau 5 paradigma kita coba bandingkan. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung komparasi di antara 5 paradigma atau 5 aliran ini. Yang pertama adalah logical positivism, atau sering dikenalnya sebagai positivism. Ini justru yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, lahir mulai awal abad 20, 1920-an. Salah satu tokohnya adalah Rudolf Carnap. Ini berkembang pesat di Eropa dan juga di Amerika. Terutama ini berkembang pesat di dunia yang berbahasa Inggris. Jadi kalaupun orang Jermannya kadang-kadang terus migrasi ke Amerika gitu ya, kalau orang Austria juga ke Amerika. Jadi ini akan banyaknya dari British dan dari Amerika, Kanada. Sementara untuk Jerman dan Prancis nanti akan ada beberapa perbedaan. Positivism ini, misalkan kalau kita singkat positivisme aja, cirinya secara ontologi adalah dia mengakui ada objek real, eksternal, independen. Jadi kalau kita menyebut elektron misalnya, bagi positivism, maka elektron itu ada, nyata. Bermuatan negatif, kemudian mempunyai bilangan kuantum, misalnya adalah N, itu elektron ya, kuantum utama, kemudian punya momentum magnetnya, kemudian sampai spin misalnya. Itu adalah real bagi positivism. Real, eksternal, dan independen dari manusia. Jadi apakah kita mengamati elektron atau tidak mengamati, maka elektron itu ada secara independen. One true reality. Dan yang paling benar ya elektron yang seperti itu yang kita cermati, sehingga tidak ada elektron yang lain. Nah, bagi positivisme ini ada kebenaran tunggal. Granular, ordered, dan ini semua tersusun, terstruktur dengan pasti, dengan jelas. Mengapa ontologinya positivisme adalah seperti itu? Karena misalkan dari pandangan Carnap adalah sudah terbukti sains dan teknologi itu memberikan kebaikan, kemajuan bagi kehidupan. Sains dan teknologi sudah teruji menjadi pendekatan yang terbaik, menjadi metode yang terbaik, dan menjadi alat yang terbaik untuk kehidupan manusia. Karena itu, bagi positivisme, peran filsafat adalah untuk mengklarifikasi problem-problem dari sains, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains. Tapi semuanya berdasar sains. Kalau sains sudah membuktikan bahwa proton itu masanya sekian, neutron masanya sekian, proton muatan positif, kemudian neutron itu netral, muatannya 0 misalnya, maka itu adalah kebenaran hakiki bagi positivisme.
Dan akhirnya kalau kita ikutin positivisme ini nanti adalah yang paling kuat, ontologinya adalah sains fisika. Karena setiap penelitian sains, misalnya biologi, nanti sel-sel dari makhluk hidup itu bisa kita dekomposisi, bisa kita uraikan, pada ujung akhirnya nanti akan ada molekul-molekul juga gitu kan, dari sel, DNA dan sebagainya ada molekul, ada gaya, ada teori kuantum. Nah, antar partikel itu yang ada di makhluk hidup, maka hukum-hukum fisika akan berjalan dengan baik di sana. Nah, sehingga salah satu sains yang paling kuat dari sisi positivisme ini adalah sains fisika. Nah, kalau secara teori, maka yang paling kuat adalah matematika. Karena matematika itu jelas ya, kalau kita nyebut 2 tambah 1 sama dengan 3, tanpa keraguan untuk operasi bilangan bulat misalnya. Tanpa perlu ditafsirkan macam-macam, karena sudah jelas 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini contoh tokohnya adalah Carnap, yaitu kalau kita coba biar sambil sedikit kenalan dengan tokohnya, lahir 1891 ya, Jerman, kemudian sampai 1970, meninggalnya di California, US. Ini termasuk tokoh positivisme yang sangat kuat dan sangat kritis terhadap pandangan lawan. Carnap ini salah satunya sangat kritis terhadap pandangan fenomenologi. Di sisi lawan itu kan pada awal abad 20 ini berkembang fenomenologi, kemudian interpretivism yang nanti juga kita bahas itu. Carnap ini sangat kritis. Salah satunya dia sangat mengkritisin Martin Heidegger. Martin Heidegger sangat kritis, nah sehingga perdebatan antara positivisme dan aliran yang lain itu salah satu tokohnya adalah Carnap ini. Dia adalah ahli dalam analisis bahasa, kemudian teori probabilitas, dan tentu saja filosofi of science. Jadi kalau kita memang saat ini berbicara tentang filosofi of science, logical positivism ini kita akan banyak bersentuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah critical realism. Salah satu contoh tokohnya di sini critical realism adalah Ramroy Bhaskar, yaitu filsuf dari Inggris, keturunan Inggris dan India. Bhaskar ini lahir 1944 dan sampai 2014, yang memang pelopor terkenal dengan teori critical realism. Meskipun nanti critical ini kita akan melihat dari banyak sudut pandang ya. Salah satunya Bapak Ibu sekalian kan sudah sering berdiskusi dengan Pak Dimitri dan Pak Budi Sulis tentang critical rationalism dari Karl Popper. Dan kemudian juga ada pandangan kritis paradigmatis dari Thomas Kuhn. Nah, ini sebenarnya nanti akan ada titik temu dengan critical realism. Kemudian juga nanti akan berhubungan juga dengan critical theory. Critical theory ini dari Jerman, yaitu yang memandang bahwa sains saat ini dan sejak abad 20 terutama, kalau dari critical theory itu, sains dan teknologi itu ditunggangi ideologi. Nah, maka kita perlu mencermati setiap perkembangan sains dan teknologi itu ada ideologi apa. Yang mengaku tidak ada ideologi di dalamnya, ya dia menyembunyikan ideologi. Maka perlu kita kaji. Itu dari critical theory. Tokohnya sekarang yang masih hidup senior nanti Habermas. Kita akan Jürgen Habermas. Kita nanti akan coba mendiskusikan. Di situ semua ini dalam kelompok kedua ya, critical. Atau kalau kita sebut critical realism. Jadi yang pertama tadi positivism, kemudian yang kedua ini critical realism. Nah, kalau dari namanya critical, memang ini mengkritik positivism memang ya.